Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang fikih zakat, zakat individu, dan zakat institusi. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arija Tigarini, NIM 1115. Perkenalkan, nama saya Renaldi Mustafa, NIM 1101. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyulidion, NIM 1152. Perkenalkan, nama saya Rinta Berliana, NIM 1708 1030 1117. Saya Hehalafis Naufal Firsaces, NIM 1708 1030 1213. Nama saya Trisno Aditya, NIM 1025. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian zakat. Kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana dengan hubungan antara zakat, infak, dan sedekah? Infak yaitu mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud dari rasa syukur dan sesuai kerelaan mereka. Infak sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu infak wajib, terdiri atas zakat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar merupakan sumpah untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita wajib untuk melunasinya. Dan yang kedua yaitu infak sunnah. Dilakukan untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Selanjutnya yaitu sedekah atau sedekah, yaitu merupakan segala pemberian untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3 pengertian utama sedekah sendiri yaitu merupakan pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan dan bersifat sunnah. Lalu, dapat berupa zakat karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As-Sunnah ada yang termasuk sedekah namun aslinya zakat. Dan yang terakhir, sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah. Lalu, bagaimana dengan manfaat dalam melakukan infak dan sedekah? Yang pertama yaitu untuk mencegah datangnya bala. Yang kedua, untuk memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, untuk mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki. Selanjutnya, apa perbedaan zakat dengan pajak? Zakat itu merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap pemerintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Lalu, zakat telah ditentukan kadarnya dalam Al-Quran dan hadis, namun pajak ditentukan oleh hukum dan negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan kaum muslimin. Pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang negara ia tinggal. Pajak berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Yang kelima, zakat merupakan suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat. Sedangkan pajak tidak menggunakan niat. Dan yang terakhir, zakat harus digunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah 8 asnaf. Pajak dapat digunakan dalam seluruh sektor kehidupan. Selain perbedaan, zakat dengan pajak juga memiliki persamaan. Yang pertama yaitu bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan dan ada sanksi jika diabaikan. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi dalam penyalurannya. Yang ketiga, zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat, tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dan yang kelima, zakat dan pajak dikelola oleh negara dalam pemerintahan Islam. Lanjut topik kedua yaitu sumber hukum zakat. Terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, zakat disebut 30 kali, sedangkan sedekah 12 kali. Dalam ayat yang diturunkan tersebut menegaskan bahwa zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.
Dalam Al-Quran berbunyi, dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya. Ayat tersebut berbunyi, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Al-Quran juga memberikan pujian dan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat, sehingga dapat memotivasi untuk dilakukan dengan sukarela. Ayat itu pun berbunyi, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakannya atau pahalanya. Selanjutnya yaitu as-sunnah. Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Lalu ada juga hadis riwayat oleh Tabrani yang berbunyi, golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Dan hadis riwayat yang terakhir yaitu dari Bukhari yang berbunyi, zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ada 3, yaitu yang pertama adalah Islam. Mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini adalah bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Yang ketiga yaitu memiliki 1 nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haulnya. Haul di sini adalah seperti batasan waktu di mana dalam 1 tahun untuk mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama yaitu halal. Halal tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Dengan demikian, harta yang haram baik karena zatnya maupun cara perolehnya bukan merupakan objek zakat. Dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram. Yang kedua yaitu milik penuh, di mana kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Yang ketiga yaitu berkembang. Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminologi berarti harta tersebut bertambah. Tetapi menurut istilah, bertambah itu terbagi 2, yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi, dan sejenisnya. Sedangkan bertambah secara tidak nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik, berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya. Yang keempat, yaitu cukup nisab. Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan. Sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya atau mampu dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain, dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah. Yang kelima, cukup haulnya. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan komariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, dan yang lain-lain akan dikarenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun.
Selanjutnya, bebas dari hutang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk keberlangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kemudian kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan. Pengenaan zakat atas yang telah lebih dari kebutuhan rutin sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan, dan juga hadis zakat yang bunyinya zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya, yang secara implisit berarti orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya. Selanjutnya, yaitu jenis zakat. Ada 2 jenis zakat. Zakat yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi, boleh bagi seseorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Zakat fitrah tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar 1 sok makanan pokok suatu masyarakat. 1 sok adalah 4 mud, dan ukuran 1 mud adalah genggaman 2 tangan orang dewasa atau kira-kira 2 kilo. Jika ingin dibayar dengan uang diperbolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan dasar dalam pelaksanakannya. Yang kedua yaitu adalah zakat harta atau zakat mal. Nah, zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Pada masa Rasulullah, kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada A, yaitu emas dan perak. Di zaman Rasul, uang terbuat dari emas atau perak, yang kemudian tumbuhan-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur. Selanjutnya yaitu hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, dan unta. Harta perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi. Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. Kekayaan atau amal menurut bahasa Arab adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar definisi tersebut, maka setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat harus dikeluarkan zakatnya. Biasanya dalam hitungannya yaitu 2,5% dari hartanya. Selanjutnya kita akan membahas terkait objek zakat. Nah, objek zakat ini dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung objek zakat apa yang akan dizakati itu. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait zakat binatang ternak. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa terdapat 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya atau dizakati. Ketika hewan ternak tersebut telah memenuhi syarat tertentu, dikeluarkannya zakat. 3 jenis hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, dan domba atau kambing. Untuk hewan ternak jenis unggas, misalnya bebek dan ayam, itu tidak termasuk dalam kategori zakat hewan ternak. Namun, bebek dan ayam nantinya akan masuk dalam kategori zakat perdagangan. Dalam konteks pembicaraan zakat binatang ternak, masih terdapat perselisihan para ahli fikih terkait hewan-hewan ternak yang wajib dizakati. Ada 2 perselisihan, yaitu terkait macamnya dan juga sifatnya. Hewan yang diperselisihkan berkenaan dengan macamnya adalah kuda. Untuk hewan ternak yang diperselisihkan terkait sifatnya, yaitu hewan ternak yang digembalakan
dan hewan ternak yang tidak digembalakan. Hewan ternak yang digembalakan adalah hewan yang dilepas ke padang rumput bebas. Sedangkan hewan ternak yang tidak digembalakan adalah hewan yang diternakkan dalam kandang, jadi tidak dilepas dalam padang rumput bebas. Hal tersebut membuat perselisihan pendapat antara para ulama fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat untuk ternak itu dikenakan atas hewan ternak yang digembalakan saja. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa zakat binatang ternak ini dikenakan terhadap seluruh hewan ternak, baik yang digembalakan ataupun yang tidak digembalakan. Setelah kita mengetahui jenis hewan ternak yang perlu dizakati, kita harus mengetahui syarat dikeluarkannya zakat hewan ternak ini atau binatang ternak ini. Yang pertama telah mencapai jumlah tertentu atau mencapai nisab. Terus telah dimiliki selama 1 tahun atau mencapai haulnya. Dirawat sepanjang tahun dengan maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan, dan dagingnya. Bukan dimaksudkan untuk didagangkan atau diperdagangkan, diperjualbelikan secara liquid. Kemudian tidak dipekerjakan. Maksudnya itu misalnya seperti sapi, digunakan untuk membajak sawah. Nah, tidak seperti itu. Setelah kita mengerti syarat dan jenis-jenisnya, tadi di syarat disebutkan bahwasanya telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu takaran wajibnya dikeluarkan zakat. Untuk itu kita akan membahas satu persatu dari 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas nisab dari binatang ternak jenis unta. Nisab dari hewan unta ini yaitu ketika 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor, 2 ekor kambing. 15-19 ekor, 3 ekor kambing. 20-24 ekor, 4 ekor kambing. 25-35 ekor, mengeluarkan 1 ekor bintu makat. Bintu makat itu adalah unta yang berumur 1 tahun. 36-45 ekor, mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Bintu labun itu unta yang berumur 2 tahun. Kemudian 46-60 ekor, mengeluarkan 1 ekor hikoh. Hikoh itu unta yang berumur 3 tahun. 61-75 ekor, mengeluarkan 1 ekor zats'ah atau unta yang berumur 4 tahun. 76-90 ekor, mengeluarkan 2 ekor bintu labun. 91-120 ekor, mengeluarkan 2 ekor hikoh. Kemudian setelah kita membahas nisab dari unta, binatang kedua yaitu sapi. Nisabnya ketika 39-39 ekor sapi itu mengeluarkan 1 tabi'i atau tabi'ah, yaitu sapi jantan ataupun betina berumur 1 tahun. 40-59 ekor mengeluarkan 1 musinah. Musinah itu sapi betina berumur 2 tahun. 60 ekor mengeluarkan 2 tabi'i atau tabi'ah. 70 ekor mengeluarkan 1 tabi'i dan 1 musinah. 80 ekor mengeluarkan 2 musinah. 90 ekor mengeluarkan 3 tabi'i. 100 ekor mengeluarkan 2 tabi'i dan 1 musinah. Selanjutnya yaitu zakat kambing atau domba. Ketika 1-39 ekor itu tidak mengeluarkan zakat karena belum mencapai nisabnya. 40-120 ekor itu mengeluarkan 1 ekor kambing. 121-200 ekor itu mengeluarkan 2 ekor kambing. 201-300 ekor itu mengeluarkan 3 ekor kambing. Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor akan ditambah 1 ekor kambing. Selanjutnya kita akan membahas terkait konteks zakat emas dan perak. Dalam zakat emas dan perak kita akan mengambil rujukan dari Quran surat At-Taubah ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yawman yuhman 'alaiha fi nari jahannam fatawwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum ta'nizun. Al-ayah yang artinya
pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 35. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 35 ini menegaskan bahwa wajib hukumnya seseorang yang memiliki emas dan perak untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak itu yang telah mencapai syarat wajib dikeluarkannya zakat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nisab dari zakat emas adalah 85 gram emas murni atau setara dengan 20 miskol. Untuk perak, 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak yang dizakati adalah yang sudah mencapai haul atau sudah disimpan selama 1 tahun, dan zakat yang dikenakan dengan tarif 2,5%. Nisab tersebut yang sebesar 85 gram itu mengikuti harga buyback dari emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan. Jumhur ulama menyepakati pengenaan zakat untuk perhiasan emas dan perak itu hanya yang disimpan dan bukan yang diperjualbelikan. Selanjutnya kita akan membahas terkait zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini sebelum kita membahas secara detail, kita rujuk dari firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Zakat pertanian menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, dan lain-lain. Syarat dari zakat pertanian ini ada beberapa, salah satunya yaitu dengan dikenakan saat panen. Terus barangnya dapat disimpan atau tanamannya itu adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama. Nisabnya sebesar 653 kg atau 5 wasak, 5 ausuk. Satu wasaknya itu 60 sak, 1 saknya 2,175 kg. Dalam zakat pertanian ini juga memiliki syarat harus sempurna miliknya. Itu benar-benar miliknya. Dalam pengenaan tarifnya itu dibagi menjadi 3. Tergantung cara metode pengairannya. Jika menggunakan air hujan atau tada hujan, tarif zakatnya itu 10%. Jika menggunakan air irigasi, tarif zakatnya 5%. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi menggunakan air hujan, atau kombinasi dari 2 metode itu, tarif zakatnya adalah 7,5%. Jadi, untuk tarifnya itu tergantung bagaimana pertanian ini, metode perairannya. Jadi, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait zakat barang temuan atau rikos, dan barang tambang atau al-ma'adin atau makdin, serta perlakuan dari hasil laut. Untuk yang pertama, rikos, menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat ini adalah saat ditemukan dan tidak ada haul. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun karena tidak ada syarat haul, tercapainya haul. Nisabnya sebesar 85 gram emas murni. Ini nanti disetarakan dengan buybacknya dari emas murni pada saat ditemukan. Zakat barang temuan harus segera dibayar setelah ditemukan dengan tarif 20%. Hal tersebut didasarkan dengan hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah telah berkata Rasulullah, zakat rikos 1/5.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, 1/5 itu kan 20%. Jadi 20% dikali barang temuan yang telah ditemukan itu. Yang kedua yaitu ma'din atau barang tambang, yaitu seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus atau akumulasi, baik barang tambang ini diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Pokoknya ketika 85 gram itu harus segera dibayarkan. Barang tambang ini tidak disyaratkan halnya karena yang diwajibkan itu ketika sudah terpenuhi nisabnya. Nah, jadi zakatnya harus segera dibayarkan ketika nisabnya terpenuhi dengan tarif 2,5%. Kemudian untuk yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan barang tambang di atas, barang tambang yang saya sebutkan yang didapat dari dasar laut itu tidak termasuk dari eksploitasi laut yang mutiara dan ikan, karena itu nanti akan masuk di zakat perdagangan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas zakat perdagangan atau tijaroh. Nah, zakat perdagangan ini adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Jadi motivasi utama dalam zakat ini, aset atau harta yang diperdagangkan itu harus memiliki motivasi mendapatkan keuntungan. Allah berfirman pada Quran Surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah dan zakat dari apa yang kita jual. Diriwayatkan dari Abu Dawud. Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam zakat perdagangan terdapat beberapa syarat. Syarat zakat perdagangan adalah mencapai nisab, sudah berlalu masanya setahun atau sudah mencapai haulnya, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok, merupakan benar-benar hak milik. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau haulnya. Bila waktu pembayaran zakat tiba, seorang pedagang muslim harus menghitung zakat perdagangan dengan cara 2,5% kali aset lancar kurangi hutang jangka pendek. Jadi aset lancar kurangi hutang jangka pendek dulu, kemudian dikalikan 2,5%. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait zakat produksi hewani. Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Nah, contoh zakat ini apa? Nah, contoh zakat ini adalah madu dari lebah, susu yang dihasilkan dari binatang ternak seperti sapi, ataupun binatang yang menghasilkan susu yang lainnya. Telur yang dihasilkan oleh ayam, bebek juga bisa. Pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Namun untuk madu ada pengecualiannya, yaitu zakatnya sebesar 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul. Jadi ketika nisabnya sudah terpenuhi, harus segera dibayarkan. Itu tarif 10% itu seperti yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, jadi 10% itu diambil dari riwayat yang mengatakan bahwasanya zakat dari madu ini 1/10. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai zakat investasi. Zakat investasi terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu investasi dalam saham. Saham yang dikenakan zakat adalah yang memenuhi prinsip syariah. Tarif zakat atas investasi dalam saham sebesar 2,5% jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri. Namun, jika saham tidak diketahui harganya atau bergerak di bidang non-industri atau non-perdagangan, maka tidak dikenakan zakat. Tetapi keuntungannya dikenakan zakat sebesar 10%. Kemudian yang kedua, investasi dalam obligasi. Investasi obligasi konvensional tidak dihalalkan, maka tidak ada kewajiban membayar zakat atas penghasilan obligasi. Jika investasi dalam obligasi syariah, maka zakat dikenakan atas obligasi dan keuntungannya sebesar 2,5%, sesuai dengan zakat perdagangan setelah memenuhi haul dan nisab. Kemudian yang terakhir yaitu investasi dalam aset. Menurut Yusuf Qaradawi, untuk investasi atas aset dikenakan zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian. Barang berupa tanah, gedung, atau mesin tidak dikenakan zakat. Zakat hanya dikenakan pada penghasilan bersih atau keuntungan yang diperoleh atas aset sebesar 10%, atau kalau dari penghasilan kotor sebesar 5% setelah memenuhi haul dan nisab. Kemudian, yang kedua ada zakat profesi dan penghasilan. MUI telah mengeluarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal, baik secara rutin maupun tidak rutin. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa nisabnya adalah 85 gram emas untuk pendapatan selama 1 tahun, sesuai dengan mazhab Hambali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga. Dasar pengenaan zakat adalah dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah kehati-hatian, sedangkan penghasilan bersih adalah sesuai definisi awal zakat, adalah zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu zakat atas uang. Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki, baik dalam bentuk simpanan, berupa deposito atau tabungan, atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya bunga, maka tidak dikenakan zakat. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan atau deposito ini dikaitkan bila yang bersangkutan juga telah membayar zakat atas penghasilan. Ada ulama yang mewajibkan membayar zakat dan ada yang tidak. Bagi yang mewajibkan, maka atas uang simpanan yang dimiliki akan dikenakan zakat mengikuti zakat emas yaitu 2,5%. Sementara untuk zakat hadiah, ada ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu zakat, namun ada ulama menganalogikan seperti rikas. Yang selanjutnya yaitu zakat perusahaan atau institusi. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh muslim. Misalnya, perusahaan harus memenuhi membayar zakat jika syarat yang telah ditentukan. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian dimasukkan ke dalam anggaran tahunan. Perhitungan zakat didasarkan pada 3 pendapat, yaitu pendapat Qaradawi yang berupa kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Yang kedua yaitu pendapat El-Badawi dan Sultan, yaitu kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Dan yang ketiga yaitu pendapat Lembaga Fatwa Arab Saudi, yaitu kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Sementara zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi atau manaf. Yang pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim. Yang kedua, bidang usaha halal. Yang ketiga, aset perusahaan dapat dinilai. Yang keempat, aset perusahaan dapat berkembang. Yang kelima, minimal kekayaan perusahaan setara 85 gram emas. Sedangkan syarat teknisnya adalah adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. Yang kedua, anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. Yang ketiga, RPUS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal ini. Yang terakhir, kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat pada Dewan Direksi Perusahaan. AAOIFI sendiri melalui Financial Accounting Standard nomor 9 memberikan 2 alternatif metode, yaitu pendekatan aset bersih yang perhitungannya kas dan setara kas ditambah piutang bersih ditambah aset yang diperdagangkan. Sementara metode yang kedua yaitu pendekatan dana investasi yang perhitungannya modal disetor ditambah cadangan ditambah provisi yang tidak mengurangi aset ditambah laba ditahan
ditambah laba bersih, ditambah liabilitas yang tidak harus dipenuhi dalam 1 tahun sejak tanggal posisi keuangan. Metode apapun boleh digunakan, walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Hardawi, sedangkan nisabnya adalah 85 gram emas dan cukup haul atau 1 tahun. Jika menggunakan kalender Hijriah, maka zakat sebesar 2,5%. Sedangkan jika menggunakan kalender Masehi, maka zakat sebesar 2,575%. Lalu kita lanjut pada bagian penerima zakat. Allah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 9 pada ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Kemudian, miskin. Mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Kemudian yang ketiga, amil masjid atau pihak yang mengurusi zakat, yang mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Keempat, golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Yang kelima, orang yang belum merdeka atau rikob atau budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Kemudian yang keenam, orang yang berutang atau ghorimin. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi menjadi 2 golongan berikut ini. Yang pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar, dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki utang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak, bukan memiliki uang. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Kalimat sabillah diterangkan sebanyak lebih dari 60 kali dalam Al-Quran. Nah, para ahli fikih ini memperluas arti jihad, yaitu jihad dalam Islam tidak hanya sebatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja. Sebab Nabi Muhammad SAW ketika ia ditanya jihad apakah yang paling utama itu, dia menjawab, menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim. Kemudian yang ke-8, orang yang melakukan perjalanan atau Ibnu Sabil. Menurut Ibnu Zaid, Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak mempunyai apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti. Hikmah zakat. Secara umum, hikmah zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara aghnia si kaya dan duafa si miskin, melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang ketiga, pilar amal jama'i antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang kikir, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari orang-orang di sekitar pada orang-orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. Yang kelima, ucapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Yang keenam, dukungan kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Yang kedelapan, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat. Yang kesembilan, untuk mengembangkan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama. Nah, di sini ada dampak zakat bagi pemberi. Yang pertama, zakat itu dapat menyucikan jiwa dan sifat kikir. Lalu, zakat ini juga mendidik, berinfak, dan memberi. Kemudian, berakhlak dengan Allah, kesempurnaan kekuatan, berpikir tergantung pada mengagungkan makhluk Allah. Lalu, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Kemudian, zakat menarik rasa simpati atau cinta. Kemudian ada zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Lalu ada zakat mengembangkan kekayaan batin. Dan yang terakhir, zakat itu dapat menyucikan harta. Zakat membersihkan dan menyucikan harta yang halal, yang dengannya bertambah berkah dan sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta yang didapat dari hasil riba, mencuri, merampok, berjudi, dan perbuatan haram lainnya, maka zakat tersebut tidak memberikan dampak apa-apa. Kemudian ada dampak zakat bagi kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Zakat dan tanggung jawab sosial. Zakat tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, akan tetapi ia memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, ada zakat dan ekonomi. Zakat dari sisi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Hal ini jelas sekali pada zakat uang, di mana Islam melarang menumpukannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan. Kemudian ada zakat dan tegaknya jiwa umat. Zakat, walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, tetapi tidak bisa dilepaskan dari akidah, ibadah, nilai dan akhlak, politik dan jihad, dan problematika pribadi dan masyarakat serta hidup dan kehidupan. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang perlakuan akuntansi menurut PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK nomor 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat, serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Fatwa yang kedua yaitu Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan sebagai wakil mustahiq zakat. Sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat jika digunakan dalam bukan mustahiq zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Yang keempat,
Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahiq zakat, maka tugas amil dianggap selesai. Pada saat mustahiq zakat menerima dana zakat, amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk zakat. Akuntansi untuk zakat yang pertama adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam non-kas, sebesar nilai wajar aset. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapat ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Yang ketiga, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai A. Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang B. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang selanjutnya yang keempat yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahiq termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jumlah yang tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Yang keenam, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Yang ketujuh, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahiq non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahiq non-amil tersebut. Yang kedelapan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya mobil ambulan rumah sakit diakui sebagai. Yang pertama, penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Yang B, penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Yang selanjutnya yaitu amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non-amil. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq non-amil seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. D. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq. E. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Yang F. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq. Selanjutnya adalah akuntansi untuk infak atau sedekah. Akuntansi untuk infak dan sedekah. Yang pertama adalah penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terkait atau tidak terkait sesuai tujuan pemberiannya. Yang kedua, aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar atau infak dan sedekah. Yang ketiga, penurunan nilai aset infak atau zakat diakui sebagai yang pertama, pengurang dana infak jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang keempat adalah dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapat hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Yang kelima, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sebesar yang A. Jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.
Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Yang keenam adalah penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Yang ketujuh, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Yang kedelapan adalah amil harus mengungkap hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan mustahik non-amil. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan mustahik non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, penggunaan dana infak atau sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana infak atau sedekah serta alasannya. Yang terakhir, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Yang terakhir, keberadaan dana non-halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan lembaga amil. Sama seperti laporan keuangan lainnya, lembaga amil juga memiliki laporan keuangan dalam 5 bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan dana. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan lampiran contoh laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.